Hai semua, perkenalkan nama saya Alia Syirafah Levi dengan NPM 2213025059. Saya mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang web yang saya buat, yaitu web Story of Technology. Website Story of Technology adalah web pembelajaran atau edukatif yang menyajikan sejarah dan perkembangan teknologi informasi. Web ini dirancang secara sederhana namun tetap terstruktur agar pengguna mudah memahaminya. Pada halaman utama Story of Technology, pengguna akan melihat preview sejarah atau perkembangan teknologi di dunia, misalnya sejarah penemuan dan perkembangan komputer pertama di dunia. Kemudian terdapat halaman tentang yang berisi penjelasan tentang web Story of Technology ini. Story of Technology adalah ruang digital yang membahas bagaimana inovasi teknologi membentuk dunia kita saat ini. Dari awal mula internet, kecerdasan buatan, hingga tren masa depan. Kemudian kita bisa beralih ke inovasi untuk melihat pilar teknologi masa kini. Nah, di sini pengguna dapat melihat sejarah ataupun perkembangan teknologi apa saja yang sudah ada pada sampai saat ini. Di sini saya juga membuat halaman kontak. Nah, di halaman ini saya pergunakan sebagai komunikasi dua arah untuk pengguna dan admin dalam mengelola web. Misalnya untuk saran, pertanyaan, kerjasama, dan juga lain-lain. Di sini ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga email. Dan terakhir ada menu login sebagai admin. Jadi nanti yang bisa login di sini tuh cuma admin untuk mengelola isi konten di web ini. Sekarang kita coba login dulu ya. Nah, ketika kita sudah login sebagai admin, di sini kita bisa melihat konten apa saja yang sudah ditambahkan ke web ini. Semua konten-konten yang sudah diupload akan tersimpan di sini. Di dalam dashboard admin ini ada fitur tambah inovasi baru sebagai menu untuk menambahkan konten baru. Nah, jika kita buka, kita bisa menambahkan konten-konten kita dengan judul materi, tagline, subjudul, subkonten, judul info, deskripsi, bahkan gambar, dan juga video pembelajaran dengan link YouTube. Nah, di sini kita bisa menyimpannya ketika kita ingin mengupload konten tersebut. Nah, setelah konten tersebut kita simpan, maka akan muncul di baris-baris konten di bawah ini. Nah, ini ada beberapa konten-konten yang sudah saya buat, dan di sini juga kita bisa melihat video pembelajaran. Ini dia salah satu video pembelajaran yang saya upload dari YouTube. Lalu kemudian di sini kita bisa mengecek detail. Nah, di dalam detail ini kita bisa melihat ada materi, subjudul, dan bahkan lain-lain. Sampai di paling bawah ini ada menu edit. Jadi nanti bisa kita edit ketika kita ada kesalahan dalam konten kita bisa edit saja, lalu bisa simpan perubahan atau dibatalkan jika tidak jadi mengedit. Atau kita akan menghapus konten, di sini juga ada tersedia fitur hapus untuk konten dan juga fitur untuk kembali. Lalu ini dia konten-konten yang sudah saya buat di dashboard inovasi. Dalam mengembangkan website Story of Technology ini, saya menggunakan teknologi untuk backend-nya saya menggunakan Code Igniter versi 4, lalu menggunakan PHP
dan juga terhubung ke database untuk menyimpan datanya. Kemudian front-end-nya saya menggunakan HTML dan juga Bootstrap versi 4.3.1 dan juga JavaScript untuk antarmuka penggunanya. Dan juga database untuk menyimpan datanya, di sini saya menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Routes pada Web Story of Technology ini mengarahkan pengguna ke beberapa bagian web. Yang pertama ada rute login, lalu ada admin, dan juga website. Yang pertama di login ini untuk menampilkan halaman login, lalu memproses form login yang post, lalu get lagi untuk keluar dari sesi login atau logout. Kemudian ada rute admin di halaman utama, kemudian ada detail konten inovasi, kemudian ada form tambah inovasi, kemudian ada menyimpan inovasi, menghapus inovasi, lalu mengedit inovasi, dan juga menyimpan perubahan. Dan yang terakhir adalah rute webnya atau front end. Yang pertama ada halaman beranda, kemudian ada halaman inovasi atau daftar inovasi, kemudian ada detail inovasi, dan yang terakhir ada mengakses detail inovasi jika tidak ada parameter apapun. Kemudian di sini kita beralih ke controller untuk mengatur alur data pada website. Controller yang pertama adalah base controller. Jadi base controller ini dia mencakup fungsi dasar dari code igniter. Kemudian setelah itu ada home controller, ada login controller, dan juga inovasi controller atau konten. Selanjutnya di sini kita beralih ke view. View di sini ada beberapa folder lagi. Pertama, di sini ada admin yang berisi create PHP, lalu ada dashboard PHP, detail PHP, dan juga edit PHP, kemudian yang terakhir template PHP. Lalu kemudian di sini juga ada folder error. Bisa dilihat sendiri, ini sebenarnya template dari yang sudah saya gunakan. Lalu di sini ada layout, ada footer, header, dan juga hubungi PHP, inovasi PHP, script PHP, slider PHP, dan tentang PHP. Lalu yang terakhir ada page. Di sini ada page innovation, ada detail innovation, dan juga index PHP. Lalu ada juga katalog innovation, dan juga yang terakhir ada login PHP. Baiklah, demikian penjelasan tentang website Story of Technology yang saya buat. Jika kamu ingin belajar lebih lengkap tentang sejarah teknologi, kunjungi website ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.